Alam yang begitu kaya memberikan banyak hal bagi kehidupan semua makhluk. Namun, kebiasaan dan pola hidup kita justru sering memberikan dampak yang buruk berupa kerusakan lingkungan hingga menyebabkan terjadinya bencana. Kita sebagai makhluk yang berakal sudah seharusnya bisa mengubah pola hidup kita yang lebih ramah agar tidak membahayakan dan merusakkan lingkungan. Beragam cara bisa dilakukan untuk bisa menjaga lingkungan kita, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, dan mendaur ulang sampah untuk dijadikan sebagai produk yang bisa digunakan kembali. Hai sahabat, salam sehat untuk kita semua. Hari ini ada dua peristiwa penting yang terjadi di tempat ini. Ayo, sudah dengar belum? Peresmian Sanggar Daur Ulang dan Museum. Penasaran kan? Yuk ikutin. Saya atas nama keluarga Panti Asuhan Don Bosco mengucapkan beribu terima kasih atas kehadiran Anda sekalian dalam acara ini. Terima kasih secara khusus kepada Romo Provinsial CM dan Pusat Provinsial Komunikasi yang berkenan hadir untuk meresmikan. Kedua tempat yang kita resmikan pada hari ini merupakan perjalanan panjang dari cita-cita dan keinginan banyak orang untuk melestarikan sejarah dan melestarikan alam. Pengadaan museum berkaitan dengan anjuran pemerintah yang meminta Panti Asuhan Don Bosco yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Madya Surabaya agar tidak hanya memelihara bangunan kunonya, tetapi juga memelihara benda-benda peninggalannya. Itulah yang memicu kami untuk menyelenggarakan, membuat sebuah museum sejarah. Selain untuk menghargai perjuangan para misionaris awal dan edukasi, kita juga ingin berpartisipasi pada program pemerintah untuk memelihara warisan. Pengadaan Sanggar Daur Ulang merupakan isu global yang kita tanggapi tidak hanya permintaan dari dunia untuk menyelamatkan bumi atau permintaan dari pemerintah dalam kaitannya dengan climate change, penyelamatan lingkungan, atau permintaan dari Kota Madya Surabaya untuk menjadikan tempat ini sebagai hutan kota, tetapi juga menanggapi seruan gereja dari si Paus dalam ensiklik Laudato Si, agar kita menghargai makhluk-makhluk ciptaan lain yang hidup bersama kita, tidak hanya tumbuhan tetapi juga hewan. Sehingga di Panti Asuhan ini ada 12 jenis hewan. Rumah daur ulang selain menjadi tempat untuk penghijauan dan tempat untuk berkreasi melalui bidang ekokraft atau pemanfaatan sampah untuk kerajinan daur ulang, tetapi sampah organik yang lain juga kita upayakan untuk dijadikan buku. Semoga Panti Asuhan Don Bosco yang telah menanggapi seruan dunia
Seruan pemerintah dan seruan gereja ini membuat kita tidak hanya berbangga, tetapi tetap melanjutkan, tetap mengembangkan, tetap bekerja keras untuk keselamatan dunia dan seisinya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Maria. Gini, Pak. Apa harapan Bapak untuk kelanjutan dari Sanggar Daur Ulang ini? Harapan saya yang pertama ya ingin memanfaatkan barang bekas karena dijual pun juga tidak laku, dan juga ingin menginspirasi banyak orang tentunya, karena kalau sampah dari limbah-limbah plastik kan sulit untuk dicerna ya. Karena itu saya juga belajar ingin memanfaatkan barang-barang bekas, termasuk dari botol, dari jerigen, atau dari yang lain-lainnya yang terbuat dari plastik. Ingin menjadikan barang-barang itu bermanfaat lagi, tentunya yang paling utama untuk yang paling mudah aja, untuk seperti contohnya di sebelah-sebelah kita ini, untuk pot bunga dan tanaman yang lainnya juga, untuk pembibitan yang lain-lain juga tentunya bisa dimanfaatkan seperti itu. Baik, Pak, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk waktunya. Dek, apa pesan Adek untuk teman-teman di luar sana untuk tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih? Selalu mencintai lingkungan, selalu membuang sampah pada tempatnya, dan selalu berkreativitas dalam mendaur ulang. Siang, Pak. Selamat siang, Mbak Maria. Apa harapan Bapak untuk
Sanggar Daur Ulang dan museum? Menurut saya, biarpun ganti pimpinan nanti, sebab museum itu bisa menjadi kebanggaan Panti Asuhan Don Bosco, dan berulang bisa memotivasi para donatur yang kesini untuk mengolah barang-barang bekas bisa menjadi barang yang apa namanya itu Mbak Maria, yang bisa, yang punya nilai jual maksudnya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Maria. Suster, kalau dilihat dua momen yang kita jalani tadi itu menjadi suatu momen yang sangat penting. Mengapa komunitas Don Bosco punya inisiatif yang berfokus pada ke dunia recycle? Iya, sebetulnya Serikat Putri Kasih itu sudah mulai mencanangkan gerak sadar lingkungan sejak tahun 2000 ya, di berbagai komunitas ya. Hanya di sini kan kami ini panti asuhan, kami juga punya kewajiban untuk menyebarluaskan semangat untuk penyelamatan lingkungan kepada anak-anak ya. Kita punya tempat yang cukup luas, kita punya cukup banyak anak di sini. Nah, dengan sarana seperti ini yang ada, kita mau membuat apa yang disebut Sanggar Daur Ulang Don Bosco, di mana sejak awal kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa sampah itu bisa dimanfaatkan, apalagi sampah plastik yang sangat membahayakan bumi. Iya. Itu awal dari pemikiran kita. Jadi ada unsur edukasi bagaimana menanamkan semangat pada anak-anak untuk melakukan recycling, daur ulang dari sampah yang ada. Untuk sampah dedaunan, sampah organik kita jadikan pupuk. Untuk sampah plastik, kaleng, gelas kita ubah menjadi kerajinan ya, bentuk-bentuk karya kerajinan yang sangat berguna seperti pot atau dibuat apa namanya hiasan ya, dan sebagainya. Apa yang menarik dari dua peristiwa yang tadi kita lalui tadi pagi? Yang menarik sebetulnya ya, kita bersyukur pada Tuhan bahwa kami di sini berkat Tuhan ya, kita diajak dan diajar untuk berpartisipasi terhadap kebutuhan dunia, masyarakat dan gereja. Seperti misalnya soal tadi itu Sanggar Daur Ulang, kita mencoba menjawab himbauan dunia untuk penyelamatan bumi. Kita mencoba menjawab himbauan pemerintah, khususnya pemerintah lokal Kota Surabaya, di mana pelestarian lingkungan sangat digalakkan. Dan kita juga menjawab kebutuhan gereja, di mana Sri Paus, yaitu Paus Fransiskus, mencanangkan ensiklik Laudato Si sebagai seruan untuk menyelamatkan bumi. Lalu dengan museum itu kita ikut melestarikan tidak hanya bangunan ini kuno yang bersejarah, tetapi kita juga melestarikan isinya ya, benda-benda yang ada yang pernah digunakan oleh para misionaris, supaya kita tahu menghargai sejarah, kita bisa menyimpan warisan itu dengan baik,
dan semuanya untuk edukasi yang lebih baik dari anak-anak kita. Untuk generasi saat ini kan generasi yang modern, terus yang teknologinya semakin maju. Pesan suster untuk generasi masa sekarang ini tentang hal mengelola sampah untuk perlindungan lingkungan dan penyelamatan bumi itu. Iya. Sebetulnya langkah kita untuk melakukan gerakan Go Green di tempat ini ya, itu juga untuk mengimbangi kedekatan anak-anak dengan dunia teknologi. Bayangkan mereka itu kan sekolah online, hari-hari berhubungan dengan gadget ya. Bagaimana supaya gadgetnya juga bisa dibatasi dan anak-anak juga dekat dengan alam ya, sehingga mereka suka menanam, membuat pupuk ya. Ini untuk keseimbangan. Jadi ya pesan saya saja untuk semuanya yang bergaul dengan teknologi, coba diimbangi antara teknologi dan kedekatan dengan alam ya, supaya hidup kita tetap seimbang ya. Apa harapan kedepannya untuk sanggar dan museum? Ya, kami berharap bahwa banyak orang bisa berpartisipasi dan memanfaatkan sarana ini ya. Seperti misalnya di sini banyak sekolah-sekolah, mungkin mereka bisa mengunjungi museum secara berkelompok, belajar tentang sejarah zaman perang, zaman Belanda, karena benda-benda yang ada di museum itu adalah benda-benda yang bisa menjadikan titik mengerti kita mengenai zaman itu gitu ya. Lalu mengenai sanggar daur ulang ya, kami berharap ya bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Sampah-sampah di sekitar sekolah ini dikumpulkan di tempat kami, lalu kami kelola. Lalu mungkin dari ada anak-anak dari STM atau dari SD atau dari SMP juga bisa dikirim untuk belajar membuat kerajinan daur ulang dan memanfaatkan sampah ya. Baik Ustaz, terima kasih untuk waktunya, untuk masukan-masukannya, pesan-pesan untuk kaum muda di luar sana. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Maria. Alam memberi banyak manfaat bagi kita. Dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan makanan yang kita makan. Alam meningkatkan kesejahteraan kita dan dengan bebas menyediakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup kita. Mari kita bersama menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan sekitar kita, di mana tak hanya bermanfaat untuk kehidupan kita sekarang, tetapi juga masa depan generasi kita. Salam cinta lingkungan.